Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sehat untuk kita semua. Pada pagi ini saya akan mencoba menanggapi video yang sekarang lagi viral ya, kaitannya dengan debt collector. Pada kesempatan ini saya akan sedikit cerita tentang pengalaman saya sendiri ketika ada salah satu debt collector yang menahan kami saat dalam perjalanan. Memang itu kejadiannya bukan pada diri saya sendiri, tetapi pada teman saya yang saat itu bareng bersama-sama saya menuju suatu arah perjalanan. Di tengah perjalanan mereka dicegat ya, bahasa Jawanya dicegat, kemudian dihentikan, terjadi komunikasi yang akhirnya kendaraan yang dimaksud, yang dikendari oleh teman saya tadi mau dibawa. Karena mereka bingung, mereka minta bantuan ke saya, si teman saya tadi yang kebetulan juga beriringan jalannya. Kemudian saya tanya, debt collector itu awalnya hanya dua orang, tetapi kemudian tidak lama kemudian ada beberapa temennya, ada 4 kalau nggak salah, jadi rame di situ. Biasanya mereka berhenti mangkal di tempat-tempat strategis yang mungkin di perempatan jalan atau di mana gitu ya. Nah, setelah terjadi komunikasi, saya sampaikan, Mas, kalau mau ambil barang ini silahkan, tetapi ambil di rumah. Saya sampaikan seperti itu. Dengan bahasa saya yang seperti itu, mereka tidak terima. Menyampaikan, saudara siapa? Saudara tidak ada hubungannya dengan permasalahan ini, jangan ikut-ikut. Lah ini ya, dari bahasa itulah akhirnya kami menjelaskan, kami menunjukkan identitas kami. Setelah kami menunjukkan identitas diri, mereka justru mencurigai saya, menuduh saya saudara gadungan, atau ini tambah pembicaraan tambah nggak fokus ke kendaraan itu, malah mencurigai saya yang gadungan dan lain sebagainya. Kemudian saya sampaikan juga, oke lah Mas, saya nggak pengen berdebat di sini, dilihat orang malu karena di perempatan jalan, arus jalan raya rame, pengguna jalan raya banyak juga di situ. Setelah terjadi perdebatan di situ, dia tetap memaksa kendaraan itu mau dibawa, dan saya sekalian mau dibawa. Dia minta bonceng saya nggak mau. Waktu itu saya mempertahankan diri, saya nggak mau bonceng saudara, karena kalau mereka saya izinkan untuk bonceng saya seperti tahanan mereka ya. Akhirnya dia ngajak diselesaikan di kepolisian terdekat ya. Lah saya berpikiran, oh itu akan lebih bagus Mas, itu akan lebih bagus kalau diselesaikan di kepolisian, monggo kita selesaikan di sana. Kemudian kami beriringan ke sana, ke polsek kota kalau nggak salah waktu itu. Nah, setelah sampai di polsek, di halaman polsek, saya tunggu bagaimana kelanjutan mereka. Apakah mereka melaporkan saya dan rekan-rekan saya atau bagaimana? Saya memang pengen lihat apa yang dilakukan. Ternyata tidak. Nah, setelah disampai di depan polsek, dia aja mondar-mandir aja, masuk ke kantor juga enggak, tak biarkan aja. Kemudian mereka menghubungi salah satu temennya atau pimpinannya, saya nggak tahu ya. Nah, terjadi komunikasi di situ, kemudian saya tunggu. Nah, agak lama di situ, ada sekitar setengah jam sampai 1 jam di situ, tak biarkan aja, saya tunggu. Ternyata kemudian hari mereka tidak melakukan tindakan apapun. Artinya tidak berani membawa kendaraan itu dan tidak berani melaporkan ke pihak kepolisian. Ya, ini salah satu pengalaman saya yang berkaitan dengan kejadian langsung, yang melihat langsung meskipun permasalahan itu tidak pada diri saya. Jadi yang perlu diperhatikan sepengetahuan saya ya, memang diizinkan
debt collector itu mengambil barang, tetapi tentunya secara sopan. Mereka juga dilindungi oleh aturan, ya. Di dalam peraturan Menteri Keuangan juga sudah ada itu nomor 130 bahwa debt collector tidak diizinkan untuk mengambil barang secara paksa kepada nasabah yang tunggak angsuran. Kemudian ada juga lagi aturan dari OJK, ya, Otoritas Jasa Keuangan, yang memperbolehkan debt collector untuk mengambil barang barang debitur yang nunggak angsuran. Itu memang juga diizinkan, tapi dengan ada catatan-catatan, ya, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Diantaranya mereka harus jelas identitasnya, mereka harus ada surat kuasa dari leasing atau perusahaan pembiayaan, kemudian mereka harus juga membawa surat fidusianya, ya. Jadi tidak sembarangan. Mereka juga punya sertifikat. Jadi debt collector itu juga memiliki sertifikat profesi. Itu yang benar. Mungkin yang terjadi pada saya itu tadi, itu mungkin debt collector bohongan atau debt collector yang tidak memiliki sertifikat profesi, ya, mungkin seperti itu. Jadi di dalam peraturan kaitannya dengan debitur yang nunggak angsuran itu memang ada, yang terbaru juga ada aturan dari Mahkamah Konstitusi itu yang menyatakan bahwa debt collector bisa mengambil barang atau menyita barang tanpa melalui peradilan. Tetapi itu tidak bisa secara langsung diterapkan. Karena apa? Harus ada mekanismenya. Nanti kalau terjadi debat, terjadi sesuatu bukan di tempat, ya, bukan di rumah pun juga akan terjadi permasalahan baru nanti kalau debt collector mengambil secara paksa meskipun mereka dilindungi oleh undang-undang. Jadi masih banyak mekanisme yang harus dilalui meskipun ada aturan-aturan yang sudah berlaku, ya. Meskipun salah satu diantaranya boleh mengambil barang tanpa melalui sidang pengadilan memang boleh, tetapi kan perlu dilihat dulu legalitas dari debt collector itu. Harus menunjukkan itu tadi yang saya sebutkan, identitas, sertifikat profesi, kemudian surat fidusia, surat kuasa, dan yang bisa membuktikan bahwa mereka benar-benar dari perusahaan pembiayaan. Itu kan pihak lain, ya. Mungkin pihak lain dalam hal ini adalah mungkin kepolisian. Memang sebaiknya dibawa aja di kepolisian, dia nanti polisi yang nanti akan bisa mengurai ini petugas beneran atau enggak, legalitasnya bagaimana, ya. Jadi menurut kami kreditur, debitur itu sama-sama memiliki hak untuk mempertahankan barang tersebut. Tetapi semuanya bisa dibicarakan, semuanya bisa diselesaikan tanpa harus melalui kekerasan. Nah, yang terjadi kemarin yang viral itu di mana debt collector bentak-bentak salah satu anggota kepolisian juga salah. Nggak boleh. Mereka debt collector memang bahasanya debt collector kesannya angker, ya, tetapi tidak boleh dia menjalankan fungsi profesinya secara kasar, secara preman. Itu tidak boleh, tidak diizinkan karena akan menimbulkan permasalahan baru. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan. Mohon maaf, ini adalah pemahaman kami, ya. Ini adalah pemahaman kami. Kalau saudara memiliki pemahaman lain, ya monggo, tidak apa-apa. Ini sekedar informasi kepada mereka-mereka yang belum begitu paham dengan debt collector. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dari Kang Li Mitra UP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.